Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Ayo semua ikut. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Semua ikut yuk. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Iya. Oke, kasih tepuk tangan yang meriah untuk tiga darah ini. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Iya. Bapak Ibu sekalian, itu tadi tiga wanita cantik, wanita muda. Nyaris saja mereka jadi penyanyi. Nyaris. Tetapi saat ini mereka menjadi sahabat rakyat. Mereka bertugas di institusi kepolisian. Memang harus Polwan. begitu. Iya. Tepuk tangan buat polwan cantik kita. Terima kasih banyak. Jadi selain jadi polisi bisa nyanyi juga ya Pak ya? Iya, itu polisi kerjaan sampingan sebetulnya tadinya. Tapi sekarang ya karena sudah begitu. Oke, kita buka dulu acara Boleh, ini. ya silakan. Baik. Selamat malam
Hadirin yang berbahagia, selamat malam Anda yang berada di rumah. Selamat datang di acara Yung Ngopilu, acara persembahan dari TVRI Bangka Belitung. Malam ini kami merasa tersanjung dan kita masyarakat Bangka Belitung merasa sangat berbahagia. Ya, berbahagia. Karena tema kita yang diangkat pada malam ini bukan sembarang tema loh. Iya. Tema yang masih sangat hangat. Masih panas. Panas. Panas sekali. Hangat banget, cenderung panas. Apa itu? Ya itu tadi, masalah Santun, dalam berkomunikasi melalui media sosial. Dan santun berlalu lintas. Santun berlalu lintas. Dan yang terakhir? Menghindarkan diri dari narkoba. Ya. Baik, malam ini untuk obrolan kita yang sesantai-santainya tetapi penuh makna telah hadir di warung kopi Latrasi Kota Pangkal Pinang, Ya. Bapak Boy Rafli Amar, Inspektur Jenderal Polisi. Beliau adalah, udah tahu, polisinya rakyat banget ini, polisinya rakyat Indonesia, Kepala Divisi Humas Mabes Polri. Betul Bapak? Selamat malam Pak Boy. Mic-nya ada di sini, mohon maaf. Selamat malam. Selamat malam Pak Boy. Ya, kita sambil mencari yang pas. Ya, apa kabar Pak? Baik, Baik. alhamdulillah. Terima kasih. Bapak tidak pernah istirahat sepertinya Pak. Kemarin Bapak habis melakukan kegiatan di luar daerah. Kemarin habis di Jakarta sampai larut malam, sampai bahkan menjelang pagi. Hari ini sudah datang di Bangka Belitung lagi dan seterusnya. Nggak capek Pak? Nggak capek Pak? Alhamdulillah. Nggak Karena capek? Kita laksanakan sambil menikmati. Sambil menikmati Pak ya? Menikmati kegiatan dan yang penting kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Amin. Amin. Tepuk tangan Ya, dong tepuk tangan untuk dulu. Pak Boy. Tuh Pak Boy. Ya. Kemudian di sebelah kanan beliau Bapak Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, menggunakan yang ini Pak, izin. Ya, nggak apa-apa. Bapak Yofianis Mahar, Brigadir Jenderal Polisi Kapolda Kepulauan Bangka Belitung. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Pak. Nyaris seperti Pak Boy kegiatan Bapak, tetapi Bapak masih senyumnya itu ikhlas banget gitu loh Pak. Iya, Betul. bisa begitu ya. Iya. Iya karena saya senyum sebetulnya lebih sibuk beliau daripada saya. Iya. Kalau beliau tuh se-Indonesia, saya cuma Bangka dengan Belitung Pak. Iya. Oh iya. Tapi walaupun begitu, itu bahasa-bahasa yang kayaknya rendah hati gitu ya. Betul. Padahal kita tahu hanya berapa jam ya waktu Iya, istirahat. bagaimana beliau ini. lelahnya. Ya, Iya. tapi begitu, energik. Ya, Saya luar biasa. di belakang acara ini pengen nanya, sebetulnya suplemennya apa sih? Oke, baik. Terus di sini ada juga beberapa tokoh yang duduk di samping bapak-bapak ini adalah tokoh-tokoh media. Ada juga kepala BNNP. Apa sih BNNP itu apa sih? Badan Narkotika Provinsi. Nasional Provinsi. Iya. Oh iya, Bapak siapa ya? Ini namanya Bapak Komisaris Besar Polisi Dr. Andes Andri Subandrio. Pak Andri, selamat malam Pak Andri. Langsung saja Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Iya. Bapak kerja mungkin memang sengaja untuk mendekatkan waktu dengan pagi dini hari begitu ya sering? Ya. Iya. Tetapi juga segar terus. Terima kasih. Alhamdulillah Pak. Bapak mungkin dengan Pak Andri ini sebagian ada yang belum kenal Pak. Karena memang masih beberapa waktu ya di Bangka Belitung Pak. 4 minggu saya baru. 4 minggu 4 ya. minggu 4 baru. minggu berkesempatan ketemu dengan netizen seperti ini nggak gampang loh Pak. Boleh Baik. perkenalkan diri Pak? Baik, sedikit Pak biar orang Bangka Belitung kenal juga sama Bapak ini. Iya ini. Oke. Terima kasih. Ini Pak Andri, terima kasih Ini, Bapak. Iya. Baik. Kepala Terima kasih BNNP. banyak. Mas Bro,
Iya, Mas Bro. Tema yang diangkat kita adalah malam ini terkait dengan santun dalam berkomunikasi melalui Media sosial. Ya. Santun berlalu lintas. Santun berlalu lintas dan narkotika. Narkoba. Kita kepengen tahu. Iya. Saya terutama kepengen tahu. Teman-teman juga kepengen tahu. Semua pengen tahu. Kenapa 3 tema ini dijadikan satu? Apakah sudah sedemikian gentingnya sampai Pak Kadif Humas Mabes Polri turun beberapa waktu lalu di Jawa Timur apa ya? Kalau nggak salah begitu Bapak ya. Sekarang di sini, ini entah kota yang keberapa? Kota yang ketiga Bapak. Baik. Iya. Penghormatan sekali bagi masyarakat Bangka Belitung Bapak hadir di sini. Nah sebetulnya itu tadi Pak pertanyaan kami, seberapa gentingnya sih sehingga 3 tema ini menjadi tema sentral yang luar biasa menguat di institusi kepolisian yang harus disampaikan kepada masyarakat Indonesia. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Budi ya. Ya. Terima kasih. Pertama tentu yang saya hormati Bapak Kapolda Bangka Belitung beserta jajaran yang hari ini mengakomodir roadshow Divisi Humas Polri yang alhamdulillah hari ini kita berada di Pangkal Pinang, dan juga tentu para narasumber yang lain yang kami hormati, teman-teman dari media dan juga para netizen yang hadir, dan tak lupa juga Ibu Kapolda beserta Ibu Bayangkari lainnya yang ikut hadir. Kami ucapkan terima kasih kita bisa bersilaturahim pada malam hari ini. Ada hal yang penting di media sosial ini. Kita melihat perkembangan teknologi informasi luar biasa, dan kita tahu hari ini angka pengguna internet di Indonesia ini 80 juta angka pengguna internet. Jadi para pengguna media sosial dapat dikatakan sangat besar jumlahnya. Kalau kita bandingkan katakanlah dengan tetangga-tetangga kita yang memang penduduknya tidak banyak ya. Penduduk kita dengan 250 juta. Belum lagi angka nomor seluler, telepon seluler yang terbit yang digunakan oleh masyarakat Indonesia sudah lebih dari jumlah penduduk kita, di atas 300 juta nomor HP yang sudah beredar di masyarakat Indonesia. Artinya kegiatan transaksi elektronik dalam berkomunikasi ini menjadi sesuatu angka yang sangat dominan, dan itu menjadi sebuah tradisi hari-hari dan bisa menjadi budaya bagi bangsa kita. Ada hal yang merisaukan bahwa dalam proses komunikasi di medsos ini ternyata di sana ada yang bernuansa ujaran kebencian. Bebas banget gitu. Iya, kayaknya kita ini bangsa yang tidak berbudaya, tidak yang mengenal bahwa kita adalah bangsa yang berdasarkan Pancasila, yang sopan santun, hormat menghormati, budi pekerti diajarkan karena kita adalah bangsa yang religi. Tetapi perkembangan dunia sepertinya kita bebas berekspresi. Padahal di dalam negara kita sudah ada hukum yang mengatur tentang baik itu yang sifatnya kebebasan berpendapat ataupun dalam penggunaan transaksi elektronik, di mana kita punya Undang-Undang 11 2008 bahwa setiap transaksi elektronik yang dilakukan harus dilandaskan kepada itikat baik. Tidak boleh dilandaskan kepada niat yang tidak baik, apalagi nuansanya masalah hal-hal yang sifatnya kejahatan. Beberapa kasus yang diprovokasi oleh media sosial baru-baru ini saja seperti di Sumatera Utara yang berkaitan terjadi di Tanjung Balai, demikian juga di Karo, Tanah Karo, itu kental dan syarat dengan penyebar luasan ujaran kebencian yang mengarah kepada isu SARA yang akhirnya membuat masyarakat tergerak untuk berbuat anarkis. Itu contoh real baru-baru ini saja, dan itu bisa kita buktikan bahwa 2 orang di antara mereka ditangkap oleh penyidik cybercrime kita. Nah, kita menginginkan dalam membangun negara yang berdasarkan hukum, tentu kita ingin masyarakat kita menjadi masyarakat yang berbudaya hukum, patuh hukum, yang antara lain juga dalam penggunaan media sosial. Jadi kita tidak menginginkan media sosial itu dijadikan ajang untuk terjadinya sebuah pelanggaran hukum bagi masyarakat kita. Hukum positifnya sudah ada, sekarang bagaimana kita ingin membangun kesadaran hukum masyarakat kita agar di dalam penggunaan media sosial ini
tetap mengindahkan hukum yang ada. Paling tidak hukum nomor 11 Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang ITE, Informasi Transaksi Elektronik. Inilah sesuatu hal yang harus kita pahami. Yang kedua berkaitan narkoba. Hari ini kita masih terus berperang lawan narkoba. Karena Indonesia ini bukan lagi dianggap sebagai daerah pemasaran yang paling potensial, tapi sudah produsen. Ini beberapa clandestine laboratori berhasil diungkap oleh penyidik kita, dan itu membuktikan bahwa produksi dari narkoba itu dilakukan di Indonesia, di samping yang diimpor dari luar. Mereka melihat bahwa 250 juta penduduk kita adalah market terbesar. Mungkin termasuk dengan jumlah demikian adalah mereka melihat kita ada pangsa pasar terbesar. Oleh karena itu paling tidak itu di kawasan Asia Tenggara ya. Setidak-tidaknya inilah yang mendorong mereka pada akhirnya terus kita lihat beberapa yang diungkap BNN, berapa yang diungkap oleh Direktorat Narkoba Mabes Polri. Mereka yang memasukkan dengan berbagai modus operandi. Ada yang narkoba ditelan, ada yang narkoba disimpan dalam pipa dan sebagainya, dikamuflasekan dengan barang-barang yang diimpor di dalam kontainer dan sebagainya. Jadi mereka dengan berbagai cara memasukkan itu. Ini adalah sebuah tanda bahaya sebenarnya. Jadi masyarakat kita harus kita ingatkan terus, generasi muda kita tidak mungkin generasi yang kita biarkan diperdaya oleh bandar narkoba. Kita harus berjuang dengan sekeras-kerasnya agar ruang gerak bandar narkoba ini tidak ada lagi. Artinya mereka tidak punya kesempatan untuk mengedarkan narkoba ke tengah-tengah masyarakat kita. Bagaimana caranya? Ya kita harus terus menyuarakan masalah ini agar tingkat kesadaran hukum masyarakat semakin bagus, ketahanan masyarakat semakin bagus, sehingga tidak ada celah bagi mereka untuk mengedarkan barang-barang narkoba di tengah-tengah masyarakat. Yang terpenting masyarakat adalah kita ingatkan. Tidak pernah jemu. Ya. Tidak Kita pernah tidak boleh jemu. bosan karena Ingatkan mereka terus. juga bandar narkoba tidak pernah bosan untuk melempar barang-barang narkoba ini kepada masyarakat kita. Oke, yang Benar. ketiga tadi pertama cybercrime. Yang kedua narkoba sudah Bapak jelaskan. Ya. Sedemikian mengerikannya Mas Bro. Produsen gitu ya. Bahkan sudah jadi produsen ya Pak ya? Iya. Iya. Masa Bahaya sekali. Selain diimpor Oke. dengan berbagai cara modusnya, ada di dalam tiang pancang, ada di Buah. mesin itu apa genset, Genset. banyak sekali modus-modus Banyak sekali. yang memasukkan Yang ketiga narkoba ke sini. Bapak belum sampaikan mungkin perlu tentang Masalah. santun berlalu lintas. Berlalu lintas. Ini Pak Wakapolda kan dulu di Korlantas ya. Iya, Bisa Pak tahu Wakapolda. sendiri itu berapa angka meninggal dunia di Indonesia dalam 1 tahun karena kecelakaan lalu lintas. Dia berkisar di antara 26.000 orang, 27.000, fluktuatif naik turun setiap 26 tahunnya. sampai 27 ribu Waduh. begitu. Meninggal Luar. dunia di jalan raya karena kecelakaan lalu lintas. Waduh. Kenapa itu terjadi? Pasti selalu diawali dengan pelanggaran-pelanggaran, di mana ketidakpatuhan masyarakat terhadap aturan-aturan hukum yang ada. Dan angka demikian 1 tahun itu melebihi dari angka yang meninggal dunia karena kejahatan. Misalkan angka pembunuhan, berarti sangat dahsyat kan. Kami yakin di Bangka Belitung ini juga tentu menjadi sesuatu bagian yang perlu kita ingatkan ya kepada masyarakat kita. Sayangilah diri kita. Kita harus bangun kesadaran berlalu lintas dengan mengingatkan para orang tua yang masih kecil-kecil, SMP, belum punya SIM, lebih bagus jangan diberikan sepeda motor. Pak, Tetapi sayang ada waktunya. anak bagaimana Pak? Nggak Saya bisa. sayang banget sama anak saya Pak. Itu yang terjadi. Karena anak lulus SD, masuk SMP, dapat hadiah sepeda motor. Padahal dia belum cukup umur ya untuk memperoleh surat izin mengemudi. Ini kejadian di mana-mana, kemudian tanpa kontrol dari orang tua. Akhirnya anak kita sia-sia bisa meninggal di jalan raya. Demikian juga berkaitan dengan kendaraan-kendaraan moda transportasi lainnya. Ini adalah bahaya yang mengancam karena setiap kecelakaan itu umumnya terjadi di ruang publik. Nah, ruang publik ini berarti di situ berlaku hukum positif negara. Kita punya undang-undang lalu lintas yang tentunya agar kita semuanya diberikan suatu pemahaman oleh kita semuanya
bahwa sopan santun berlalu lintas dapat mencerminkan juga budaya bangsa kita. Iya. Oke, jadi cermin juga itu ya, Ya. cermin budaya bangsa itu ya. Betul. Jadi peran serta orang tua juga Pak Budi. Gitu ya. Ya, Pak Budi kan udah tua. Saya belum. Kayak gitu. Dia aja yang udah tua. Iya, jangan sampai sayang sama anak, tetapi resikonya nggak tahu, bahaya Iya, juga. Tapi kan becek, nggak ada ojek. Anak nganternya capwex. Gitu. Jadi dikasih motor bebek. Ah. Gitu kan. Tapi Pak Budi salah satu tauladan berlalu lintas, Pak. Oh iya, saya dapat itu tempo hari. Iya Apa kan, tuh namanya? pelopor keselamatan berlalu Keselamatan lintas. berlalu lintas. Saya taunya karena apa? Nggak pakai motor aja, pakai helm terus, Oh Pak. itu dia. Bener. Yang di sana ikut ketawa, kameramen ikut ketawa lagi. Nggak Iya, apa-apa. nggak apa-apa ya. Emang Iya. begitulah kehidupan ini. Iya, Memang benar harus sekali. saling mengisi ternyata ya. Ya benar. Tapi tadi saya benar-benar lah dengan Pak Wakapolda. Saya tadinya belum terlalu hafal dengan Pak Wakapolda, tapi begitu disebutkan dari Korlantas terus Ya. beliau begini, Beliau ternyata Bapak betul ya. Kakor Lantas. Jangan-jangan nih. hafal Pak Wakapolda ini dengan angka-angka itu tadi. Iya, mungkin hafal ya. Hafal ya. Hafal dong udah di Korlantas. Pasti deh. Jadi Iya. sangat mengerti sekali. Oh iya pemirsa, selain tokoh yang di depan kita ini, ada juga para direktur di lingkungan Polda Kepulauan Bangka Belitung. Ada Pak Wakapolda, ada para Kapolres, ada para pejabat utama di lingkungan Polda Kepulauan Bangka Belitung. Mas bro, Iya, saya. saya dapat info dari Pak Direktur Lalu Lintas Apa tuh? Polda Bangka Belitung. Iya. Tadi disebutkan oleh Pak Kadif Humas, itu angka-angka kerugian yang menyangkut korban jiwa. Iya. Ngeri sekali. Serem. Mesin pembunuh kali ya, Iya. seolah-olah begitu ya. Iya benar. Lalu kendaraan lintas itu ya. bahaya juga ya. Bahaya banget. Nah, material di Bangka Belitung kerugiannya sampai tahun 2015 kalau saya tidak salah, maaf ya Pak Dir kalau saya salah, itu sampai 1,5 miliar. Waduh. Kalau nggak salah begitu. Nah, Pak Kapolda sekarang ya, Iya. kita mohon untuk Pak Kapolda mohon informasi terkait dengan latar belakang ini dijadikan sebagai topik utama. Secara umum Pak, saya tidak menanyakan data detail tentang angka-angka kepada Angka-angkanya. Bapak, tetapi sejauh mana Bapak melihat 3 unsur pokok tadi begitu berbahayanya dan begitu mengancamnya Betul. untuk masyarakat Kepulauan Bangka Belitung, sehingga Bapak menghadirkan Pak Kadif Humas atau Pak Kadif Humas memiliki ide untuk kemari menyampaikan ini kepada publik Bangka Belitung. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Kepala Divisi Humas Mabes Polri, dan saya banggakan Bapak Boy beserta Ibu, Pak Wakapolda, serta hadirin sekalian yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Sebetulnya kalau ditanya nilai angka segala macam, saya sebetulnya bisa juga menjawab sekarang. Oh Pak. iya. Oh, iya, siap. iya. Tapi dengan catatan saya minta dulu kepada Oh iya, betul. Oleh karena itu secara umum saja Pak. Ya. Nanti Pak, Jadi gini, mungkin Pak. ada yang nanya. Jadi gini, apa tadi sudah disampaikan oleh Pak Boy, bahwa memang ini 3 hal yang sangat penting saat ini untuk kita sama-sama kita perhatikan, dan kita harus sama mendukung bahwa kegiatan ini jangan sampai menjadi daerah-daerah tertentu menjadi daerah yang tidak bagus mengenai daripada baik narkoba maupun media sosial yang salah dalam penyampaian dan negatif, kemudian juga mengenai daripada berlalu lintas. Untuk permasalahan lalu lintas yang ada di Bangka Belitung, permasalahan yang paling banyak itu adalah karena kelalaian daripada membawa kendaraan Pak, yang terjadi selalu lebih banyak pada malam hari. Mereka menggunakan kendaraan dengan kecepatan, kemudian mereka tidak memakai aturan, yang pada akhirnya akan terjadi adalah tabrakan dalam bentuk kayak adu jangkrik. Itu yang pertama yang banyak. Yang kedua adalah yang mereka lalai dalam memperhatikan rambu-rambu. Pada akhirnya akan berakibat kepada penyeberang jalan atau masyarakat pengguna jalan. Itu adalah permasalahan lalu lintas yang saat ini cukup banyak di Bangka. Sedangkan untuk masalah narkoba kita sangat prihatin memang. Kita sangat prihatin memang, masuk 10 hari aja kita pada bulan September ini, itu sudah ada penangkapan sampai 8 permasalahan kasus yang kita tangani.
Dan kita berharap mudah-mudahan ke depan itu tidak ada lagi terlalu banyak. Namun demikian, apabila kita melakukan penangkapan-penangkapan juga cukup banyak, berarti kita sangat memperhatikan bahwa permasalahan narkoba ini masih cukup banyak di Bangka Belitung ini. Pesan kami kepada kita semua bahwa narkoba, kalau yang tidak pernah mengetahui narkoba, nggak usah tahulah narkoba itu dalam bentuk apa. Yang mereka tahu di momok mereka bahwa narkoba itu sangat menyakitkan, sangat menakutkan, dan sangat mematikan. Itu aja. Jadi dia tidak perlu untuk melihat barangnya kayak gimana. Cuman begitu dengar nama narkoba itu adalah sangat momok yang tidak perlu untuk diketahui. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila memang mereka sekarang sudah sebagai pengguna dan sebagainya, ketahuilah hanya cuma 2 permasalahan yang akan mereka hadapi, yaitu adalah kematian, kalau enggak ya berhadapan dengan masalah hukum. Apabila mereka sudah berhadapan dengan masalah hukum, sulit mereka untuk bisa lepas dari masa depan yang lebih baik. Itu pesan kami. Namun demikian kita sangat berharap banyak seluruh komponen elemen yang ada ini sangat mendukung kegiatan ini. Apalagi sampai dengan dari Mabes Polri untuk turun menjelaskan dan juga menyampaikan, bersosialisasikan dan menjelaskan secara keseluruhan bahwa sebegitu besarnya kematian yang ada di Indonesia ini dengan pengguna-pengguna narkoba. Saya rasa itu Pak untuk apa yang diserah di Bangka Pak. Terima kasih. Baik. Bapak Yofianis Mahar. Tepuk tangan dong untuk Iya. narasumber kita. Narasumber kita. Mas Bro, coba lihat yang sebelah sana Mas Bro. Yang mana? Sebelah sana. Oh iya. Wajah-wajah segar tanpa narkoba. Siap. Sedap. Benar sekali, segar itu. Ini kelihatan loh, Pak Polisi itu tahu ini orang pakai narkoba nih, kira-kira begitu. Ini segarnya. nggak ada di sini, coba bisa bayangin. Segarnya ini dengan kopi. warga-warga tertib lalu lintas semua nih. Tahu dari mana? Oh sampai sini Oh, iya. kecelakaan di jalan. Iya toh? Benar. Sekarang yang sebelah sana. Iya. Sama kayaknya. Oke, tepuk tangan dulu antara sana dengan sini lebih keras mana? Tepuk tangan. Ayo, dong tepuk sebelah tangan. sana. Iya. Oke, generasi bebas dari pengaruh narkoba, generasi santun dalam berkomunikasi melalui sosial media, dan generasi santun dalam Berlalu lintas. Yang sebelah sini coba kita dengar tepuk tangannya. Iya. Mantap. Yang sebelah Generasi sana yang Pak, nggak ada ya? Nah, sebelah sana. Bertepuk sebelah tangan. Sebelah tangan sana. itu. Iya, benar. Iya. Iya. Oke. Begitu dari Bapak Pada Kapolda. saatnya nanti kami memberi kesempatan untuk teman-teman dari berbagai elemen. Di sini ada komunitas kendaraan, pecinta hobis Pak. Ada hobis kendaraan roda 4, ada hobis sepeda motor, ada hobis sepeda goes, Iya. ada hobis nyanyi, Ada juga. ada juga, tenang-tenang aja. Terus mereka memang netizen yang berasal dari seluruh kabupaten, di seluruh Polres, di lingkungan Polda Kepulauan Bangka Belitung. Nanti teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kami berikan kesempatan untuk bertanya. Tanya deh terkait dengan 3 hal ini. 3 hal itu ya? 3 hal ini ya. Yang melenceng dari situ ya? Nanti kita yang supir yang Oh, lain iya. kan harus bisa menghindari Ke kanan, ke kiri, iya, apa lurus, ngerem gitu kan? lubang gitu lah, Iya. paku gitu loh. Iya. Gitu. Harus bisa membaca rambu-rambu baru dapat SIM. Kalau nggak bisa baca rambu-rambu Iya, kita nggak betul. dapat. Ya, nanti Ibu Bapak sekalian, kami persilakan untuk bertanya, mumpung ada narasumber yang sangat kompeten di sini.